Malam ini kita akan lanjutkan dengan keperluan apabila kita masuk dalam misi Tuhan sendiri supaya kita takut akan Dia dan muliakan Dia. Rupa-rupanya ada sebab karena penghakiman sedang berlangsung untuk kita. Sesuai dengan tajuk malam ini, keyakinan dalam penghakiman dan doa harus disertai dengan doa, karena inilah panggilan 3 malaikat untuk kita. Terkandung dalam pekabaran 3 malaikat hal penghakiman ini. Sebelum saya teruskan, mari kembali kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, Bapa yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, kami bersyukur malam ini kembali Engkau satukan kami dalam kebaktian 10 hari berdoa. Sudah 5 pelajaran yang lalu, semuanya penting dalam hal berdoanya kami, karena Tuhan sudah memanggil kami sesuai pekabaran 3 malaikat. Dan malam ini kembali panggilan dari pekabaran 3 malaikat ini, kami mau berdoa agar kami yakin dalam penghakiman oleh Tuhan. Yakin akan kehendak Tuhan sesuai dengan keperluan kami. Hidup sesuai kehendak Tuhan, dan kami dihakimi pun memang Tuhan sudah memilih kami. Terima kasih Engkau tuntun hamba-Mu dengan Roh Kudus dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan tentu sesuai kehendak Tuhan. Nah, terima kasih Roh Kudus-Mu juga menuntun masing-masing pendengar. Dengan demikian firman-Mu akan menguatkan kami semua. Terima kasih mendengar doa kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita lihat ayat inti malam ini. Terdapat di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Saya ingin ada interaksi sedikit ya, boleh kan? Ada yang terpanggil untuk membaca ayat inti ini. Saya tampilkan. Panjang sedikit, tetapi satu orang membaca saya rasa oke sudah. Silakan. Oke, saya baca. Terima kasih. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun ya. Dari ayat inti ini saya garis bawah perkara-perkara yang sangat penting, yaitu rupa-rupanya Tuhan kita mengaruniakan kepada kita segala, ya, bukan separuh-separuh, tapi segala berkat rohani di dalam surga. Itulah sebab Dia sangat mengasihi kita. Kasih dari surga diturunkan kepada kita di bumi yang berdosa ini. Segala berkat surga. Dan sudah tentu ini ada kaitan dengan Yohanes 3 ayat 16. Berkat surga, yaitu anak Allah sendiri, Yesus Kristus, telah dikirim dari surga untuk kita. Dan dilanjutkan, mengapa demikian? Mengapa karunia ini dikirimkan dari surga? Karena Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini sehubungan dengan maha kuasanya Tuhan kita. Waktu Dia melihat bumi ini mau diciptakan, Dia tahu sudah kalau makhluk di dalam bumi ini nanti akan jatuh dalam dosa. Itulah sebab Tuhan sudah siapkan
untuk kita dipilih, diselamatkan, dan menjadi kesaksian sesuai lagu istimewa tadi. Ya, kita menjadi saksi besarnya kasih Tuhan. Kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu memang mau menyelamatkan selalu ciptaannya. Dia pilih supaya kita kudus. Kudus artinya diasingkan. Berarti kalau diasingkan ada dua bagian. Dan langsung saja kepada poin bagian pertama yang akan selamat. Dan bagian yang kedua, terasing, tidak akan selamat lagi. Mengapa? Karena bercacat celah. Sedangkan yang diasingkan tetap kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan selayaknya apabila yang tak bercacat di hadapan Tuhan ini diasingkan karena mau hidup kudus, memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, maka akan menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan, kehendak Tuhan sendiri. Mari kita perhatikan sehubungan dengan penghakiman. Telah tiba saat penghakimannya. Kalimat pendek ini sudah tentu terus berlangsung memperingatkan kepada kita pekabaran 3 malaikat. Di sanalah kata-kata ini. Telah tiba penghakimannya. Sambungan dari kata takutlah akan Tuhan dan muliakan Tuhan karena telah tiba penghakimannya. Wahyu 14 ayat 7 pengumuman bahwa telah tiba penghakiman daripada Tuhan. Kalau melihat kepada nubuatan, kita sudah tentu tidak akan panjang di sini. Saya ambil sedikit poin dari sini. Kalau mau bahas ini memang sangat ambil masa. Bila penghakiman ini dimulai sebenarnya sudah tentu setelah Yesus Kristus juru selamat kita telah menyelesaikan penebusan dosa, mati di salib bagi kita, dan dia diangkat ke surga. Di surga dia masuk ke bait suci surga dan dia mulai penghakiman. Ya. Dan sesuai dengan perjalanan nubuatan, tiba sedikit ya. Daniel 8 ayat 14, ayat yang kita kenal untuk pergerakan Advent. Mengapa Advent muncul? Karena Advent adalah kelompok yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Hampir seabad yang lalu, sudah lebih seabad yang lalu, sekitar 1840-an, dan di 1844 di saat itulah penantian untuk kedatangan Tuhan Yesus itu mengecewakan bagi yang menantikan waktu itu, karena sedikit salah tafsir, ya, hanya salah interpret, salah tafsir akan Daniel 8 ayat 14. Tetapi peristiwa Daniel 8 ayat 14 itu penting karena saat itulah Tuhan Yesus di surga, di bait suci di surga, pindah ke bilik maha suci untuk menghakimi kita yang hidup sejak daripada zaman para rasul dan sampai pada masa kita sekarang. Jadi kita sedang dihakimi, ataupun sedang diselidiki kehidupan kita, masa-masa kita saat ini. Yang hidup sebelum para rasul ataupun sebelum Yesus mati di salib bagi kita telah dihakimi kehidupan mereka dari sejak Adam dan Hawa. Tetapi untuk kita sudah mulai dihakimi sejak peristiwa tarikh nubuatan, tanggal nubuatan ya, sekitar 1844. Oke, jadi sampai di sini untuk sedikit nubuatan. Mari kita lanjutkan. Memang sekarang kita sudah yakini penghakiman sedang berlangsung karena ayat firman Tuhan menguatkan kita telah tiba penghakiman tersebut.
Dan ayat ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Sembahlah pencipta, dikatakan di sini. Pencipta. Oke, jadi saya garis bawahi di sini, telah tiba saat penghakiman Tuhan. Dari penghakiman Tuhan ini, secara realiti memang ada penghakiman ilahi dari surga. Ini adalah nyata ya, secara realitasnya atau realitinya ini nyata. Surga sudah siapkan penghakiman dan sedang berlangsung sekarang untuk kita. Oke, jadi setelah kita ketahui realitinya ada penghakiman ilahi di surga, ini menuntun kita untuk mencari suatu hubungan yang lebih dekat, lebih mendalam bersama Tuhan dengan penuh doa. Jadi inilah pentingnya kita berdoa. Karena kita telah mengetahui nyata ini, satu realiti ini, surga sedang menghakimi kita. Penghakiman ilahi, penghakiman Tuhan dari surga. Penghakiman di bait suci, di surga, dilambangkan oleh hari raya pendamaian. Nah, ini mengingatkan kita kembali perjalanan bangsa Israel dalam kitab Keluaran, ya, dalam 5 tulisan Musa, kitab Taurat atau kitab Pentatuk, 5 kitab pertama. Ada kisah perjalanan bangsa Israel di mana di sana mereka diajarkan mulai dengan ada bait suci, dan di bait suci itu ada perayaan untuk penghapusan dosa, yaitu pendamaian. Dan suasana di sini dikatakan pada hari raya pendamaian tersebut seluruh bangsa Israel berkumpul di sekeliling bait suci, mengakui dosa-dosa mereka dan meminta pengampunan dari dosa. Sekarang kita tidak melakukan seperti ini lagi, karena tidak perlu susah-susah lagi kita pergi di padang pasir jalan sebangsa, satu bangsa ikut jalan sana untuk dilambangkan Israel, tidak perlu lagi. Tetapi harus kita sadari, bumi kita inilah padang pasir. Kita berlegar-legar di bumi ini yang sudah semakin tua dan akan binasa. Jadi bumi inilah tempat kita berkumpul, dan di bumi ini juga Tuhan sudah letakkan kesucian surga sesuai ayat inti tadi. Telah dianugerahkan segala berkat surga ke bumi. Kalau kita ingat doa Bapa kami pun ini diperingatkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendak Tuhan di bumi ini seperti di surga. Ya, itu doa kita. Menuntut janji bahwa Tuhan sudah anugerahkan berkat surga untuk di bumi pun. Walaupun di bumi ini bagaikan padang belantara, padang pasir untuk kita. Di sini kita boleh berkumpul seperti perkumpulan 10 hari berdoa ini. Tidak secara fisikal pun, tetapi berkumpul dalam alam maya. Dan kita sama-sama menghadap Tuhan di surga, mengakui dosa dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Nah, penting sekali ini minta ampun dosa, kan? Terima kasih Elder El Simon dalam doanya tadi menyadarkan bahwa memang kita ini berdosa sehingga Tuhan seolah-olah tidak mampu mendengar kita, seolah-olah tangan Tuhan tidak mampu menolong kita, seolah-olah Tuhan sembunyi dari kita. Lihat betapa ngerinya dosa ini. Sampai Tuhan pun tidak bagaikan disembunyi dari kita karena kita masih ada dosa.
Bagaimana cara supaya dosa ini tertanggal dari kita? Akui dan minta ampun. Ya. Jadi kita sudah melihat daripada poin penting di sini. Mari kita teruskan dengan sebuah ayat peringatan. Imamat 23 ayat 29 menekankan karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Nah, mengapa? Akibat dosa, ya kan? Tidak merendahkan diri, tidak akui. Dengan berpuasa berarti benar-benar hanya fokuskan ibadah hidupnya kepada Tuhan. Kalau masih dicampurkan dengan keinginan dunia, itu fokus dia untuk Tuhan, berarti puasa dia batal. Ya kan? Jadi merendahkan diri dengan berpuasa. Kalau tidak, masih ada sedikit dosa, kesayangan terpelihara tidak diakui, maka lenyap. Apabila kita menyadari ngerinya dosa pun, rupanya Tuhan memang sudah tegur kita awal-awal, sudah nasihatkan kita awal-awal. Terdapat dalam Imamat 23-29. Harus rendahkan diri. Mari kita lanjutkan. Bagaimana merendahkan diri? Dengan meratap jiwa, mencari Tuhan dalam pertobatan, pengakuan dosa. Mohon kuasa untuk menghidupkan suatu kehidupan yang takut akan Tuhan. Muliakan Tuhan. Jadi, walaupun takut akan Tuhan yang tercatat di sini, tapi kata dan muliakan Tuhan itu adalah sama dengan, ya. Jadi takut akan Tuhan itu sama dengan muliakan Tuhan. Ya, jadi harus akui keadaan berdosa, supaya kita boleh mohon kuasa menghidupkan satu kehidupan yang takut akan Tuhan, yang sama artinya dengan muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang selanjutnya ini ada 3 di sini, bahwa kehormatan dan reputasi Tuhan dipertaruhkan dalam penghakiman akhir di surga. Jadi rupanya mengapa penghakiman ini ada? Supaya kehormatan kita akan Tuhan, reputasi Tuhan, ya, kewibawaan Tuhan itu akan jelas. Bukan sahaja jelas untuk kita manusia yang berdosa, tapi jelas untuk malaikat di sorga juga. Mereka akan lihat benar-benar betapa besarnya kasih Tuhan. Dan bukan untuk malaikat yang kudus saja, tetapi untuk malaikat yang jatuh sudah tentunya. Supaya mereka akan melihat betapa Tuhan yang seharusnya mendapat hormat kita. Ya, jadi ini menyangkut kewibawaan Tuhan ini, reputasi Tuhan. Bahwa apakah Dia benar-benar penuh kasih, besar kasihnya, dan masa yang sama adil. Ya. Dalam penghakiman Tuhan akan mengungkapkan bahwa Dia telah melakukan segala sesuatu. Ayat inti tadi. Segala anugerah surga diberikan kepada kita yang di bumi. Ya. Dia dapat lakukan untuk menyelamatkan semua umat manusia. Ya, jadi Tuhan kita Maha Kuasa. Ia pasti dapat menyelamatkan manusia dan Dia lakukan. Ya, segala sesuatu itu besar sudah tentunya, dan kebesaran tersebut tidak dapat dicapai oleh akal budi, akal pikiran manusiawi. Sehingga penjelasan yang seterusnya ini tidak ada lagi yang dapat Dia lakukan, berarti sebenarnya adalah rahmat-Nya itu cukup besar untuk semua orang. Seperti lagu, kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan. Lihat, tidak mampu dipikir ya, akal pikiran manusia. Sangat besar. Ya, rahmat Tuhan tersebut, dan sudah tentu cukup untuk semua orang
sekali lagi rahmat ini memang inilah yang menyelamatkan kita baik dari upah dosa dan kuasa dosa. Rahmat inilah yang mengampuni semua masa lalu kita dan menopang kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ada anggota saya, tidak perlu sebut namanya. Dia selalu chat saya kalau dia sudah bergumul dengan perasaan. Dia memang menghidap penyakit yang sangat memerlukan kos yang besar untuk perawatannya, sehingga itu juga mengganggu pikirannya. Dia selalu mempersalahkan Tuhan, kenapa saya kena begini Tuhan? Dan apakah mungkin karena latar belakang hidup saya? Saya pernah begini dan begini dulu. Jadi masa lalu ya, sebenarnya oleh karena rahmat Tuhan yang besar, Tuhan ampuni masa lalu. Supaya hanya menopang masa hidup kita sekarang. Jadi sahabat yang selalu konteks saya ini, tadi tengah hari pun dia chat saya dan saya ambil masa banyak untuk bagi dia kekuatan, bagi dia kata-kata penghiburan bahwa memang Tuhan mau lihat kita yang sekarang, dia topang ke hidup kita sekarang. Masa yang lalu Tuhan memang ingat, tetapi kalau kita sudah minta ampun, dia buang jauh di tubir laut. Nah, itu ada lagu lagi. Dan itu dari ayat firman Tuhan juga. Dosa kita yang besar seperti merah kirmizi pun akan dibuang di tubir laut, di tengah-tengah laut yang jauh tak terjangkaukan. Mari kita lanjutkan. Pengertian pekabaran penghakiman akan menuntut kita untuk memiliki suatu hubungan yang mendalam dengan Kristus. Nah, saya yakin kita mengerti maksud ini. Bila kita mengerti pekabaran penghakiman, ini akan menuntut kita untuk memiliki suatu hubungan yang mendalam dengan Kristus. Ya. Membuat kita rindu akan kemuliaan namanya. Dan tidak melakukan apapun yang akan mencoreng reputasi Tuhan, kewibawaan Tuhan. Ya. Jadi kita tidak akan melakukan lagi yang tidak sesuai kehendak Tuhan, maksudnya di sini. Melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Melainkan mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan. Ya. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita akan mengerti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Namun ada pertanyaan mungkin ya. Apakah kita perlu takut pada penghakiman? Kalau kita sudah tahu memang kita sedang dihakimi sekarang, ini suatu hal yang reality, real ini. Penghakiman ilahi dari surga untuk kita. Apakah kita perlu takut? Dikatakan di sini, kita tidak perlu takut pada penghakiman. Harus yakin ini, saya ulangi, kita tidak perlu takut pada penghakiman. Mengapa? Karena Kristus menjadi pembela kita, amin. Pengantara kita juga memang Yesus, amin. Dan Yesus sendiri adalah hakim kita. Di dalam Kristus Yesus, kita menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari Raja Alam Semesta. Kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan surga. Dan ada ayat untuk menguatkan bahwa Yesuslah pembela, pengantara, dan hakim kita. Jangan takut lagi karena Yesus sendiri yang hakim. Ya, Yesus yang pernah hidup seperti manusia biasa seperti kita, merasakan derita kita, dan dia sendiri adalah imam besar kita. Sesuai kitab Ibrani, kitab yang dibahas melalui sekolah sahabat dewasa sekarang, ya, bahwa Yesus imam besar kita.
ayat yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 22 ini menguatkan hal ini, bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, kepada Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia, sama seperti kita, merasakan kelemahan manusiawi, tetapi dia menang. Sudah tentu karena dia tidak pernah melakukan dosa di saat dia menjadi manusia lemah seperti kita. Dan dia telah menjadi korban sebagai domba sejati bagi kita. Dia hakim, tetapi dialah yang menebus kita daripada dosa kita. Sedikit pengulangan menyebut nubuatan Daniel ya, tapi ini memberikan kita gambaran bahwa Yesus berada di bait suci surga, berdiri di hadapan Bapa untuk kepentingan kita di dalam penghakiman terakhir surga. Dan puluh ribu penghuni surga mendesak masuk ke dalam ruangan pengadilan tersebut. Mau Yesus sendiri menjadi hakim. Yesus tempat mengakui dosa selama ini dan sampaikan doa dalam namanya, dalam Yesus, dia sendiri akan menghakimi kita. Jadi pertentangan besar antara baik dan yang jahat akan segera berakhir, dan nama Tuhan, karakternya akan ditinggikan di hadapan alam semesta. Terdapat dalam kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Dan semua akan melihat bahwa ia penuh rahmat dan adil, karena ia telah memberikan karunia surga yang paling berharga di dalam Yesus. Untuk malam ini, waktu kita berdoa, marilah kita memeriksa hati kita dan minta Tuhan untuk menyatakan segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendaknya, yang mungkin masih disimpan-simpan dalam hati kita, kita tidak akui di hadapan Tuhan. Ya, minta Tuhan periksa itu. Sesuai lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Jadi kita dalam doa kita nanti, marilah sungguh-sungguh dalam penurutan kita kepada Tuhan untuk minta Tuhan selidiki hati kita. Minta Tuhan lihat hati kita supaya benar-benar kita berdamai dengan Tuhan. Sebentar nanti kita akan berdoa hal-hal yang penting dalam saran doa kita. Ya, sudah tentu ini juga saya sudah jelaskan tadi, kita berdoa karena kita mau Tuhan membersihkan kita dari dosa. Karena besarnya rahmatnya, pengampunan daripadanya, dan hanya dari kuasanya kita mampu, kita mendapat kemenangan. Dan di atas segalanya, mari kita bersyukur kepadanya karena Yesus. Ini adalah saran doanya nanti. Jadi sudah tentu ibadah kita dilanjutkan dengan berdoa bersama-sama sebentar nanti. Sudah tentu kita sudah siapkan hati kita. Saya serahkan kepada pemimpin acara untuk memandu kita masuk ke ruang berdoa.